Tak banyak orang memiliki kepedulian seperti seorang wanita yang ditemui oleh Valdia Baraputri. Di sebuah wilayah rawan peredaran narkoba di Jakarta, ia justru mempekerjakan para mantan pengguna narkoba. Kegigihannya berawal dari niat sederhana, tak ingin satupun anak kandungnya terjerat barang haram narkoba. Selama lebih dari 20 tahun, tak terhitung jumlah pengguna yang telah pulih dan berhasil hidup mandiri karena bantuannya. Sosoknya bagai seorang ibu di mata para pecandu. Valdia menyajikan kisah selengkapnya untuk Anda. Dulu saya memakai kan tahun 2008. Tahun 2008 awal Januari. Habis memakai tiba-tiba saya jatuh aja. Kepala duluan belakang sini yang kena. Nggak sadar gitu, tiba-tiba blank gitu blank ya? Atau blank, udah sadar. Udah bergerak begini Mbak. Tremor kata dokter. Itu karena apa? Ini otak? Iya, saraf belakang saya kena. Pria ini tak kuasa menahan tangan dan kakinya yang terus bergerak tanpa henti. Mulyadi, warga Jakarta Selatan berusia 40 tahun ini mengalami kecelakaan pada tahun 2008. Ia terjatuh setelah mengonsumsi narkoba. Kalau boleh tahu, abang dulu itu mengonsumsi apa aja, bang? Jenisnya? Dulu tahun 2000, sebelumnya tahun 90 ya udah pernah pakai saya Mbak. BK dulu ya, jawabannya BK, pil ya. Pil BK dulu. Baru saya kenal nama Putau, Sabu. Sampai tahun 2004. Ya udah begitu udah pada. Setahun sebelum kecelakaan, Mulyadi telah divonis positif HIV/AIDS. Namun hal itu tak menghentikan kebiasaannya menggunakan zat-zat adiktif terlarang. Nggak tahu kenapa, pas habis makai itu tiba-tiba saya jatuh aja. Apa karena saya udah kena HIV terus nggak boleh makai apa gimana, nggak ngerti ya Mbak. Dah. Atau overdosis mungkin? Enggak. Enggak ya? Enggak. Boleh lihat bekas-bekas jarumnya? Ini yang hitam. Ini semua? Iya. Nih. Bener-bener semuanya ya? Iya dulu dari ujung kanan tangan saya nih dulu pernah saya pakai dulu. Dulu. Dari sini segala sini. Ini nih rata nih semua nih. Sampai sini nih. Mulyadi tinggal di sebuah bilik di Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Salah satu wilayah rawan peredaran narkoba di DKI Jakarta. Menurut Mulyadi, dulu untuk mendapatkan narkoba sama mudahnya seperti mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Jadi gampang banget untuk Gampang mendapetinnya banget, ya? bener-bener gampang dan Mbak. Dulu nih hampir semua kan dulu semua kan Mbak nih dulu nih. Ini kebun istilah lapangan, bener-bener lapangan dulu pohon pisang semua ini Mbak nih. Itu pakai semua Mbak isinya Mbak. Di kelurahan ini, saya menemui seorang ibu yang menolak menutup mata akan kondisi di lingkungannya. Eti Lasmini, ibu rumah tangga dan produsen kerupuk kulit, justru mendekatkan dirinya kepada para pengguna maupun mantan pengguna narkoba. Ya sebagian kan orang kadang-kadang marah, kita bilang zona merah atau ranking 2 Jakarta Selatan. Ya banyak yang marah, tapi saya nggak marah. Memang harus dibuka, harus dikasih tahu supaya orang tuh nggak awam, nggak ini ya, itu nggak tabu gitu untuk narkoba. Memang bener ada narkoba. Di tempat saya banyak banget. Apalagi buat orang lain. Cara Eti dimulai dari hal sederhana, dengan memberi perhatian pada mereka. Apa saja sih Bu yang Ibu lakukan sehingga banyak orang-orang yang dulunya menggunakan narkoba berhenti menggunakan narkoba? Perhatian saya terutama. Saya selalu memperhatikan mereka. Perhatian bukan istilah kita kasih duit, kasih apa. Kita tanya, ngapain kamu gitu. Terus, ngapain sih lu? Kayak emak gue aja nggak pernah nanya kayak gitu. Enggak, udah makan. Itu apa aja kok sekecil apapun. Saya selalu tanya, udah sholat gitu. Apapun saya tanya. Jadi gitu, dari hal-hal kecil sebetulnya ya. Hal kecil. Kayak emak anak lah gitu. Ya, dapat apa? Iya. Yang penting nyampe selamat. Hingga melibatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari dan bisnisnya. Sering diajak ngobrol Bu Eti? Sering kan dulu saya ikut kerja dia. Oh, sebagai apa Bang? Dulu kan dia ngambil kulit. Kulit buat kerupuk kulit ya? Iya.
Bu Eti itu ngelihat saya waktu pernah ketangkep, makin narkoba. Nah itu perkenalan saya sama Bu Eti itu yang pertama. Nah kedua, kita selalu dibimbing sama dia untuk bikin kayak macam bikin kerupuk kulit gitu, ngirim barang. Saya yang diajak. Afrizal alias Dul adalah mantan pengguna narkoba yang juga mendapat bimbingan Eti. Jadi gini, saya dulu dagang, jadi bandar obat. Obat itu semacam obat Sadatin, Rohib gitu, jenis-jenis obat keras lah ininya. Akibat narkoba, Dul tidak hanya harus mendekam di penjara, tapi juga kehilangan anaknya. Memang saya juga dari waktu kecil anak-anak saya itu pernah pakai di depan dia gitu. Mungkin dia tahu jenis narkoba gitu. Anak saya tertangkap di penjara di Cipinang. Udah ketangkep itu nggak berubah, di sana memakai lagi. Di dalam penjara memakai. Sampai dia sakit, sampai dia meninggal. Namun kini, Dul tidak hanya meninggalkan masa lalunya yang kelam, tapi juga berhasil hidup mandiri. Inilah pekerjaannya sekarang, koordinator dan pengemudi ojek di kelurahan. Katanya Bapak juga sempat dikasih motor bekas sama Bu Eti. Alhamdulillah benar itu. Jadi saya dikasih motor bekas, saya gunakan, saya cicil. Itu 10.000 satu hari. Sampai pokoknya kalau ada uang saya kasih, nggak ada uang ya enggak saya bilang. Sampai dia bilang, dikatakan lunas katanya. Itu cuma berapa? Kalau nggak salah 1.200.000. Dikatakan sama dia lunas. Jadi dari situ dasarnya dari dia ininya. Sekarang punya motor sendiri. Dengan memberi perhatian dan kesibukan pada para mantan pecandu, Eti bertujuan memberi jalan agar mereka tak teringat atau tergoda masa lalunya kembali. Itu saya ajak usaha saya ajak kegiatan yang pun saya bisa tangani sendiri, saya tetap ajak mereka supaya mereka rasa memiliki apa yang saya punya dan memiliki kegiatan apa yang ada di saya. Jadi di RT lah, di kerja bakti, di dagang, di usaha, apa. Saya selalu libatkan dia agar mereka merasa punya andil di saya gitu. Eti adalah produsen kerupuk kulit yang telah mendapatkan penghargaan. Saya menyaksikan kegigihannya berjualan kerupuk kulit di Pekan Raya Jakarta yang tengah berlangsung saat ini. Ji, nyobain nggak boleh nggak apa-apa. Nyobain aja kalau belum nyomot belum ini ya. Kalau nggak nyobain diancam nih. Ya, ancam. Makasih. Itu 20. Enak. Ya ilah. Ekspor juga Bu. Ya ke Singapura yang setengah jadi. Saya juga melihat kualitas kerupuk kulit yang selama ini ia andalkan. Nih Bu, nih ekspor yang begini nih bisa diekspor tahan lama nih Bu. Jadi deh nggak pakai pengawet, nggak pakai apa gitu. Oh, ini mentahnya. Mentah ini. Pada akhirnya, saya pun mengetahui bahwa usaha produksi kerupuk kulit Eti sebenarnya telah bangkrut. Dan kini ia mengandalkan pasokan kerupuk dari salah satu sentra kerupuk kulit di Jakarta Selatan. Kalau usaha Ibu sendiri bangkrut itu kenapa? Bangkrutnya pas suami saya meninggal. Nggak ada yang nyariin kulit, kedua kebanjiran. Kok ini kan tinggi, produksinya bagus di atas. Kalau saya masih labil Bu. Kenapa saya labil? Karena saya tinggal sendiri perempuan, mengelola, nggak punya apa-apa lagi gitu. Cuman saya mengharapkan jualan dari sini, ngambil. Nggak bingung, biar saya nggak bikin, mesti bisa jualan, mesti bisa makan. Iya. Untuk nyari menghidupi nafkah anak saya, Bu. Iya, Ibu. Walaupun hidup sangat sederhana dan penuh perjuangan, namun Eti tidak menyerah. Terutama pada para pecandu dan mantan pecandu narkoba di lingkungannya. Apa sih Bu yang membuat Ibu melakukan hal ini? Kita kan memiliki 6 orang anak. Kalau kita tinggal di lingkungan yang rusak, akan tercemar kan. Seperti susu juga kan kalau tinggal di tempat dekat garam-garam rusak kan. Nah kalau anak juga gitu. Kita sebagai penjangkau, kita sebagai orang yang sadar, tidak boleh berhenti. Tidak boleh cuek. Karena dia adalah perlu ditolong. Kita perlu disehatkan. Tindakan Eti Lasmini dibenarkan oleh Humas BNN Slamet Pribadi. Ia menjelaskan pada saya bahwa jika pengguna narkoba tidak segera disadarkan, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih berat lagi. Tidak boleh takut. Di dalam Undang-Undang Narkotika
Kalau kita melaporkan diri ke IPWL yang ditunjuk oleh Kemenkes maupun ke klinik-klinik BNN, itu justru dilindungi secara hukum. Dia mendapatkan kekebalan hukum. Itu undang-undang, perintah undang-undang. Justru kalau tidak melapor, itu dipenjara 6 bulan. Orang tua juga demikian. Kalau mengetahui putranya di bawah umur, orang tua ini tidak melapor, maka justru orang tua yang dihukum 6 bulan. Oh, ini dalam taraf pengguna ya? Iya, pengguna. Artinya dalam tahap pecandu, orang yang kecanduan. Kalau bisa, jangan sampai merasakan penjara. Kita daur ulang aja pelan-pelan. Penjara tuh kadang-kala bisa menjadi lebih binal, kadang-kala menjadi sadar banget gitu. Itu suatu ujian yang berat di penjara itu. Bisa. Yang penting. Meski tak pernah merasakan penjara, Mulyadi telah menerima konsekuensi berat dari perbuatannya selama ini. Udah intinya kemauan lah, intinya niat dalam hati saya pengen berhenti dah. Cuman agak susah. Pelan-pelan aja bisa, alhamdulillah sampai sekarang bisa dah. Jadi kalau ada kemauan pasti orang bisa berhenti sebetulnya ya? Bisa sebenarnya Mbak. Nggak usah kayak ke lido segala, kayak di rehab segala, nggak perlu sebenarnya itu orang. Orang-orang bego-bego begitu tuh Mbak, yang punya duit banyak doang. Jika Eti Lasmini memberi perhatian pada para pengguna dan mantan pengguna narkoba, maka kini Mulyadi bisa menjadi contoh agar tak semakin banyak orang di lingkungannya terjerumus ke jurang yang sama. Lo mau ikut kayak gue? Tangan gerak-gerak kayak gini, tremor segala, makan HIV segala kayak gue. Saya orang nggak malu Mbak kena HIV segala. Saya bilangin ke anak-anak, saya bilang begitu. Inilah cara syiar melalui irama liar. 360 segera kembali.